Wanita cantik ini pun sedang menunggu di depan kantor catatan sipil. Dengan sabar, Fanny menunggu calon mempelai prianya yang bernama Mahesh. Fanny sudah membayangkan kebahagiaan menikah dengan tunangannya itu. Fanny adalah seorang penulis puisi yang sangat berbakat. Semua puisi indah selalu dia tulis ke dalam buku hariannya. Namun ketika sudah menunggu lama, Mahesh tidak kunjung juga datang. Tidak lama berselang, Mahesh pun menelepon Fanny. Tentu saja Fanny bertanya-tanya di mana Mahesh sekarang. Mahesh pun bilang kalau dia akan pergi ke Amerika dengan bosnya. Dia ingin membatalkan pernikahan dengan Fanny. Seketika Fanny pun seperti disambar petir. Fanny juga langsung shock dan pingsan di tempat itu. 6 bulan kemudian diceritakan kalau Fanny mengalami depresi berat. Dia tidak pernah keluar rumah semenjak kejadian itu. Ibu yang melihat Fanny terus-terusan mengurung diri, meminta Fanny untuk keluar rumah. Ibu meminta si Fanny untuk mendaftarkan lowongan pekerjaan di sebuah media. Mungkin setelah Fanny bekerja sebagai jurnalis, Fanny bisa melupakan kenangan pahitnya di ghosting sama si Mahesh. Beberapa hari kemudian, Fanny diantar ayahnya pergi untuk interview di kantor media itu. Di dalam perjalanan tidak sengaja Fanny melihat ada mas-mas rock and roll sedang naik motor. Tidak berselang lama, Fanny sampai di kantor media untuk interview. Di saat itu dia sempat merapikan tali sepatunya. Di sana juga dia bertemu lagi dengan sosok cowok tadi yang bernama Kris Kapoor. Ketika itu, Kris melihat buku harian Fanny yang tertinggal dan mengambilnya. Singkat cerita, Fanny pun diinterview oleh HRD di sana. Melihat kemampuan dan CV-nya si Fanny, Fanny pun diterima sebagai jurnalis magang di perusahaan mereka. Tugas Fanny adalah untuk mewawancarai artis-artis dan musisi yang sedang viral. Saat dia keluar, Fanny kaget karena dia dicegat oleh si Kris yang mengembalikan buku hariannya. Kris juga langsung menyebut nama Fanny, tapi sifat Kris ini sangat buruk. Dia sangat temperamental dan emosian parah. Kris mengamuk karena Pipan membuat berita kalau bandnya itu menonjolkan salah satu member yang merupakan anak konglomerat agar bandnya itu bisa terkenal. Pipan tidak menganggap anggota band lainnya yang sudah bekerja keras. Apalagi sosok Kris yang adalah vokalis dari band itu. Setelah menghajar Pipan, Kris langsung pergi keluar. Tapi sebelum cabut, dia berhenti dan bilang ke Fanny kalau tulisan Fanny itu sangat indah. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung pergi begitu saja. Malam harinya, Kris ngamuk-ngamuk di depan tempat konser. Dia itu tidak terima kalau Mohit lebih menonjol daripada dia yang seorang vokalis. Emang sih iya, band Josh itu disponsori penuh dengan uang bapaknya si Mohit. Tapi Kris itu tidak terima kalau bukan dia yang menonjol di bandnya. Gara-gara keributan itu, semua member band pun langsung bad mood dan memutuskan untuk cabut. Seketika itu juga, Kris pun langsung masuk ke dalam dan mempersiapkan semua alat musik seorang diri. Di sana dia langsung mengambil mic dan bernyanyi. Terlihat Kris berhasil menghibur para penggemarnya. Intinya sih, walaupun seorang diri, Kris berhasil bernyanyi dengan sangat bagus yang membuat semua orang di sana bertepuk tangan. Setelah konser, Katy pun ingin berbicara serius dengan si Kris. Katy juga tahu kalau Kris itu sangat berbakat. Tapi kalau sifat tengil dan temperamentalnya itu masih seperti ini, Kris akan hancur sendiri. Apa kata si Kris? Dia itu tidak peduli. Dia nggak peduli dengan pendapat orang lain. Beberapa hari kemudian, Katy berniat memperkenalkan Kris ke produser musik terkenal. Di saat itu, Katy memperkenalkan produser musik Pinet Rahul ke Kris. Pinet ingin Prince membawakan single baru di konser itu. Di saat yang bersamaan, Kris menyaksikan Fanny yang ternyata lagi bekerja sebagai jurnalis. Melihat si Fanny, Kris langsung meminta penjaga untuk mengizinkan Fanny masuk. Ketika Fanny ingin mewawancarai, Pinet tidak mengizinkan si Fanny mewawancarai si Prince. Dikala itu, Kris membuka buku catatannya si Fanny. Saat itu juga, Kris menyanyikan lagu dari puisi yang ditulis oleh Fanny. Semua orang pun langsung terkesima dengan lagu yang sangat indah itu. Bahkan Prince langsung suka dengan lagu yang dibawakan oleh si Kris. Prince ingin membawakan lagu itu di konsernya. Namun pas ditanyai lagu lengkapnya kayak gimana, Kris menjawab dia juga tidak tahu. Karena yang nulis liriknya juga lagi bingung di pojokan. Sepulangnya dari kantor, semua orang pada heran karena Fanny berhasil mendapatkan kesempatan menginterview Prince secara eksklusif. Kenapa Prince bersedia diwawancarai oleh Fanny? Karena Fanny diminta Kris membuatkan syair untuk lagu barunya si Prince. Namun hal itu tidak mudah. Sudah lama sekali Fanny tidak membuat puisi. Semenjak kejadian dia ditinggal nikah, Fanny butuh waktu untuk membuat lirik lagu yang sangat indah. Tapi Kris yang temperamental malah tidak mau tahu. Fanny yang selama ini selalu saja diam, seketika marah-marah kepada Kris. Barulah Kris menyadari kalau Fanny ini sedang terluka hatinya. Kris pun langsung mengajak Fanny ke lapangan kriket, tempat favoritnya untuk menenangkan pikiran ketika Kris lagi ada masalah. Kris membayangkan ketika dia menyalurkan semua amarahnya di sini. Dia seperti superstar yang namanya selalu dielulukan oleh para fansnya. Melihat Kris bersemangat, entah bagaimana Fanny langsung mendapatkan inspirasi untuk menulis.
Seketika itu juga Chris langsung mengaransemen dan menyanyikan puisi yang dibuat oleh Fanny. Di titik itu jugalah kehidupan Fanny yang sebelumnya hampa seketika terisi oleh Chris yang berada di sampingnya. Sedikit demi sedikit mereka mulai saling melengkapi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di studio, naik motor bersama, dan menghadiri acara. Singkat cerita, syair si Fanny menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Prince dan Peanut sangat suka dengan lagu baru itu, tapi Peanut ingin mengubah sedikit suasana lagu itu yang terlalu mellow. Chris mengiyakan permintaan Peanut. Dia berjanji akan menyelesaikannya besok siang. Fanny pun bertanya kenapa Chris bersedia mengubah aransemen lagunya. Chris pun berkata dia melakukan ini semua demi Fanny. Dia harus menurunkan egonya agar Fanny bisa wawancara eksklusif dengan si Prince. Sempat terjadi perdebatan kecil di antara Chris dan Fanny. Tapi pas lagi ribut-ributnya itu ada polisi yang datang. Polisi itu meminta Chris untuk keluar sebentar. Rupanya polisi baru saja menangkap ayahnya si Chris, Ashok Kapoor, karena mabuk dan membuat kekacauan di jalan. Polisi bilang kalau sampai Ashok berbuat kekacauan lagi, maka mereka akan menangkap Ashok. Setelah polisi pergi, Katie pun langsung membopong Ashok untuk segera pulang. Tapi Ashok malah terus meronta-ronta. Dia yang sudah kecanduan miras pengen minuman lagi. Chris menyalahkan ayahnya karena ibunya mati gara-gara ayahnya yang pecandu alkohol. Chris juga melemparkan uangnya dan menyuruh ayahnya untuk beli miras sebanyak mungkin. Di belakang, Fanny melihat kejadian itu tanpa bisa berkata apapun. Malam harinya, Fanny mendatangi lapangan kriket. Dia ingin menghibur Chris yang sedang dalam kondisi kacau. Fanny tidak tahu kalau masa lalu Chris itu sangat kelam. Fanny ingin membawa ayahnya si Chris, Ashok, ke rumah rehabilitasi agar Ashok bisa menghilangkan kecanduan alkoholnya. Di sisi lain terlihat ayahnya Chris yang sedang minum di kedai tua. Dia itu diusir karena utangnya di sana-sini sudah terlalu banyak. Setelahnya Chris pun membawa ayahnya ke rumah rehabilitasi kecanduan alkohol. Karena tidak punya uang, Chris memutuskan sesuatu yang sangat besar. Dia akan menjual semua hak lagu barunya ke Peanut. Malam harinya, Chris mengantar Fanny pulang. Ketika berhenti, Chris juga sangat berterima kasih pada Fanny. Tanpa Fanny, mungkin Chris tidak bisa melewati semua masalahnya. Chris juga memutuskan lebih baik mereka tidak berhubungan lagi. Karena Fanny akan jauh lebih baik bila tidak bersamanya. Musisi tanpa masa depan. Setelahnya, Chris pun langsung meninggalkan Fanny. Beberapa hari kemudian diperlihatkan seluruh keluarganya Fanny melihat wawancara eksklusif Fanny dengan Prince. Tapi Fanny terlihat sangat datar. Ketika datang ke konsernya Prince, Fanny tidak sengaja melihat Chris di sana. Seakan takdir tidak merestui mereka untuk berpisah, mereka pun malah saling berdekatan. Setelahnya kayak gimana, ya gitulah ya. Pastinya kalian sudah pada nebak. Sampai suatu hari, Chris mendatangi basecamp bandnya dulu. Dia menanggalkan semua gengsinya, lalu Chris pun berniat meminta maaf. Teman-teman bandnya pun langsung menarik Chris dan menyiramnya dengan bir. Mereka sih aslinya juga sangat merindukan Chris. Semua berkat siapa? Berkat Fanny yang membujuk si Chris untuk meninggalkan semua egonya. Beberapa hari kemudian diceritakan lagu mereka itu booming di salah satu sosial media. Views mereka semakin melonjak, sehingga mereka pun berencana ingin mengadakan road trip konser keliling India. Malam harinya Chris mengantarkan Fanny pulang. Tapi pas Fanny mau nyebrang, dia itu ditarik oleh Chris. Sialnya hal itu dilihat oleh bapak dan emaknya si Fanny yang lagi berbelanja sayuran keliling. Melihat Fanny diantar oleh si Chris, ibunya pun langsung bertanya sambil marah-marah, guys. Apa yang telah diperbuat oleh si Fanny? Apakah Fanny berpacaran dengan berandal gondrong itu di luar? Ibunya tidak mau Fanny terluka lagi. Maes yang eksekutif muda saja bisa mencampakkan Fanny begitu saja. Apalagi si Chris yang penampilannya seperti itu. Tapi tiba-tiba anak gadisnya itu pun langsung lunglai dan seketika pingsan. Ketika sadar, Fanny sudah berada di ruangan CT scan. Terlihat juga orang tua Fanny yang sangat khawatir. Tapi untung saja Fanny tidak mengalami hal serius. Ayahnya juga mengizinkan Chris untuk melihat kondisi Fanny di dalam. Tapi pas berpapasan dengan ibunya Fanny, ibunya langsung bertanya, Fanny adalah segalanya untuk mereka. Hidupnya hancur berkeping-keping karena dicampakkan oleh seorang cowok. Kalau Chris emang serius, nikahilah si Fanny. Bila tidak, jangan pernah bertemu dengannya lagi. Setelah itu Chris langsung menemui Fanny. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya Chris bukannya bertanya tentang keadaan si Fanny. Tapi Chris berkata, maukah Fanny menikah dengannya? Namun Fanny langsung memotong omongannya si Chris. Walaupun mereka saling mencintai, tapi pernikahan bukan hal yang simpel. Apalagi Chris punya mimpi jadi bintang rock terkenal yang akan dielulukan namanya oleh para fansnya. Fanny tidak ingin menghambat mimpinya si Chris. Dia akan selalu mendukung langkah Chris sampai Chris bisa menggapai mimpinya. Siang harinya Fanny pun diperbolehkan pulang. Di saat itu Fanny dan Chris pun berpisah. Beberapa hari kemudian diceritakan kalau band Josh melakukan road trip ke kota pertama mereka. Sesampainya di kota tujuan, mereka kaget karena bis mereka dikepung oleh banyak orang.
Chris dan yang lainnya tidak menyangka gara-gara lagu yang dibuat oleh si Chris dan Fanny, band mereka menjadi terkenal. Fanny mendatangi dokter spesialis otak. Dari pemeriksaan luar, tidak ada yang salah dengan otaknya Fanny. Dia pun memberikan sebuah alamat untuk Fanny ingat. Dokter juga bertanya